Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berkat pengasih dan penyayangnya itu, kita masih diberi kesempatan untuk bernafas dan mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Teman-teman, ada nggak di sini yang bisa menghitung nikmat Allah? Tidak ada. Tentu tidak ada yang bisa menghitung nikmat Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, tugas kita sebagai hamba Allah hanya mensyukuri apa yang Allah berikan kita. Karena jika kita mensyukurinya, niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Sanggup nggak teman-teman mensyukuri nikmat Allah? Kok nggak ada suaranya? Sanggup nggak? Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak lupa pula sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, orang yang paling kita rindui dan kita sayangi, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, jika nama Nabi Muhammad disebut, maka kita wajib menjawab betul sekali. Jadi, ketika nama Nabi Muhammad disebut, kita wajib menjawab sallallahu alaihi wasallam ataupun bersalawat kepadanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdirinya saya di sini akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban seseorang setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Teman-teman, ada nggak di sini yang lahir tanpa perantara orang tua? Tentu tidak ada yang lahir tanpa perantaraan orang tua. Orang tua yang melahirkan kita ke dunia, bahkan orang tua yang mengajarkan kita akhlak dan agama, sehingga kita bisa diterima oleh masyarakat. Sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Luqman ayat 14 yang berbunyi,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada pula kembali. Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Oleh karena itu, teman-temanku sekalian, kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga kita harus mengharapkan ridho dari orang tua dari setiap apa yang kita perbuat. Tidak durhaka kepadanya sebagaimana hadis tadi. Biqallahu fi biqal walidain wa suhullahu fi suhul walidain. Artinya, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Teman-teman, siapa di sini ketika diperintahkan oleh orang tua, terutama ibu, yang membantah? Kalau pernah, jangan ulangi lagi ya teman-teman. Karena jika kita membantah perkataan orang tua, maka Allah akan berkata kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua dapat kita kaitkan dengan kisah salah seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam dikenal dengan ketaatan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kedua orang tuanya. Nabi Ismail alaihissalam selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepadanya tanpa ragu sedikitpun dan selalu menjauhi larangannya. Begitu juga dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Ismail alaihissalam selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh orang tuanya, selagi perintah itu tidak bertentangan dengan agama. Jadi, apa kaitan kisah Nabi Ismail dengan berbakti kepada kedua orang tua? Nabi Ismail alaihissalam selalu menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya dengan senang hati. Kita sebagai anak hendaklah meniru perbuatan Nabi Ismail alaihissalam. Kita sebagai anak janganlah melukai perasaan orang tua dengan menyinggungnya, berkata kotor. Karena itu adalah perbuatan yang menjerumuskan kita ke neraka dan tidak akan mendapatkan pahala sedikitpun, baik di dunia maupun di akhirat. Untuk itu, kita sebagai anak hendaklah selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh orang tua, selagi perintah itu tidak bertentangan dengan agama. Selalu membahagiakan mereka dan selalu mendoakan mereka. Sesuai sikelawas kita sama-sama karena nabi kita sedang nenek lalu ulit miling reda ina bapak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Kenapa?